Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Kang Asep. Di video kali ini saya masih akan membahas soal-soal untuk tes terstandar SPMB tahun 2025. Soal yang akan kita bahas ini soal-soal yang berbasis numerasi ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan nanti soal-soal ini bisa keluar dan teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal ini dengan mudah ya. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Ini diceritakan pada suatu hari Hanif diminta mengamati perkembangan pertumbuhan sebuah bakteri sebagai tugas praktikum sekolah untuk mata pelajaran IPA. Ia diminta mengamati pertumbuhan bakteri selama 180 menit untuk melihat secara langsung pembelahan biner pada bakteri. Mula-mula, bakteri yang diamati itu berjumlah 2. Kemudian setiap 20 menit, bakteri tersebut membelah diri. Bakteri tersebut terus membelah diri hingga 180 menit ke depan. Nah, Hanif diminta membuat laporan terkait pembelahan biner pada bakteri tersebut. Selang 100 menit kemudian, Hanif mengamati perubahan jumlah bakteri dalam wadah pengamatan. Ada berapa banyak bakteri yang dilihat Hanif pada wadah tersebut? Klik pada setiap jawaban yang benar, dan jawaban benar lebih dari satu. Oke, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman perlu melihat apa yang ditanyakan dari soal ini ya. Nah, di sini bisa dilihat pertanyaannya adalah diminta menghitung berapa banyak bakteri dalam selang waktu 100 menit ya. Dalam waktu 100 menit, di mana jumlah awal bakteri ini adalah sebanyak 2 bakteri ya. Kemudian setiap 20 menit bakteri tersebut akan membelah diri ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba bahas sama-sama ya. Nah, ini untuk menitnya ya. Untuk menit kita buat datanya ini untuk menitnya dari mulai 0 menit, 20 menit, 40 menit sampai dengan 100 menit ya. Kemudian banyak bakteri atau jumlah bakteri ya. Di menit awal bakteri ini diketahui sebanyak 2 bakteri ya atau bisa ditulis 2 pangkat 1. Kemudian setiap 20 menit kan bakterinya akan membelah diri ya. Maka di 20 menit awal ya, di 20 menit awal bakteri ini pasti berjumlah 4 atau bisa ditulis 2 pangkat 2. Kemudian 20 menit selanjutnya bakteri ini kan membelah diri lagi ya, membelah diri lagi sehingga jumlahnya menjadi 8. Atau bisa kita tulis dengan 2 pangkat 3. Nah, begitu seterusnya sampai menit ke 100. Jumlah bakterinya sebanyak 64 atau ditulis 2 pangkat 6. Atau 4 pangkat 3 bakteri ya. Ini mohon maaf tidak terchecklist ya. Jadi ada 2 jawaban di sini. Ada 2 pangkat 6 bakteri atau 4 pangkat 3 bakteri. Karena 4 pangkat 3 itu jumlahnya juga sama adalah 64. Nah, itu untuk jawaban soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada data kebutuhan air pada anak. Soalnya, tahukah kamu berbeda usia, berbeda juga kebutuhan airnya. Air itu dapat berasal dari makanan ataupun minuman. Jika kekurangan air, kita bisa dehidrasi. Dehidrasi rentan terjadi pada anak. Nah, tabel berikut ini menunjukkan kebutuhan air pada anak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya tabelnya ya, ada tabel kebutuhan air mineral. Di sini ada kebutuhan untuk anak laki-laki per harinya dan kebutuhan anak perempuan per harinya. Nanti teman-teman bisa pelajari saja ya ini ya. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan air mineral laki-laki dan perempuan yang berumur 13 tahun selama 2 hari dari makanan berupa buah-buahan, maka diberikan pilihan sebagai berikut. Yang pertama adalah satu timun yang mengandung 12 ml air, kemudian satu tomat yang mengandung 150 ml air, kemudian satu jeruk yang mengandung 100 ml air. Silakan teman-teman klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks ya. Di sini ada 2 pernyataan. Yang pertama, anak laki-laki memilih mengkonsumsi 4 timun, 2 tomat, dan 1 jeruk.
Kemudian yang kedua, anak perempuan memilih mengkonsumsi 2 timun, 2 tomat, dan 2 jeruk. Nah, apakah dua pernyataan ini benar atau salah? Lihat di sini dari soalnya. Ini adalah kebutuhan air mineral laki-laki dan perempuan yang berumur 13 tahun. Berarti ada di baris yang ketiga ya. Selama 2 hari ya. Nah, di sini kan ada datanya hanya per hari. Nah, di sini dimintanya di soal itu adalah selama 2 hari untuk yang berumur 13 tahun. Artinya, nah di sini dari makanan ya, kebutuhan anak laki-laki itu dari makanan yang berumur 13 tahun itu adalah 600 ml air. Dan untuk perempuan dari makanan adalah 500 ml air. Berarti untuk 2 hari itu si anak laki-laki dari makanan membutuhkan 1.200 ml air. Dan untuk si perempuan, anak perempuan ini membutuhkan 1.000 ml air. Oke, kita coba hitung untuk pernyataan yang pertama. Anak laki-laki memilih mengkonsumsi 4 timun, berarti 4 kali 200 ml sama dengan 800 ya. Kemudian 2 tomat. Nah, 2 kali 150 ml air jumlahnya adalah 300. Kemudian 1 jeruk itu 100 ml air. Ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 1.200 ml air. Maka untuk anak laki-laki berumur 13 tahun selama 2 hari, pernyataan ini benar ya. Nah, kita cek untuk yang kedua. Untuk anak perempuan yang memilih mengkonsumsi 2 timun, 2 tomat, dan 2 jeruk. Kita hitung sama-sama. 2 timun berarti 2 kali 200. Berarti 400 ml air. Yang kedua adalah 2 tomat, berarti 2 kali 150, yaitu sama dengan 300 ml air. Yang terakhir adalah 2 jeruk, berarti 2 kali 100 sama dengan 200. Maka jumlahnya adalah 900 ml air. Sedangkan kebutuhan anak perempuan per harinya adalah 500. Berarti untuk 2 harinya adalah 1.000. Maka pernyataan yang kedua ini adalah salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal yang ketiga. Di sini ada data peternakan ayam ya. Pak Budi adalah seorang peternak ayam. Ada 5 jenis ayam yang ada di peternakan Pak Budi. Pada akhir tahun 2020, ia menghitung jumlah seluruh ayamnya. Total ayam Pak Budi itu ada 1.100 ekor dengan persentase tiap jenisnya sebagai berikut. Nah, ini ada data eh, yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran ya. Oke, berdasarkan data, manakah pernyataan tentang ayam Pak Budi berikut yang benar? Klik pada setiap pilihan jawaban yang benar. Jawaban benar ini bisa lebih dari satu. Oke, yang pertama teman-teman lihat di sini ada bagian yang masih kosong persentasenya ya. Nah, maka jika teman-teman sudah menghitung bagian yang kosong ini, yaitu untuk persentase ayam KT itu adalah sebanyak 9%. Ya, selisih dari 100% dikurangi dengan persentase yang ada. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama adalah total ayam cemani dan ayam KT adalah 220 ekor. Nah, apakah pernyataan ini benar atau salah? Kita coba hitung. Untuk ayam cemani, ini jumlahnya adalah 11% ya. Untuk ayam KT itu jumlahnya 9%. Maka untuk menghitung jumlah ayam cemani dan ayam KT adalah 9 ditambah 11 per 100 dikali 1.100. Jumlahnya hasilnya adalah 220 ekor ayam. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Nah, sekarang kita lihat untuk pernyataan yang kedua. Selisih ayam cemani dan ayam KT adalah 22 ekor. Ayam cemani itu persentasenya adalah 11%. Ayam KT itu persentasenya adalah 9%. Maka untuk menghitung selisihnya, teman-teman tinggal hitung 11 dikurangi 9 per 100 kali 1.100. Jumlahnya adalah 22 ekor dan pernyataan ini benar. Oke. Pernyataan yang ketiga, ayam cemani
yang paling banyak dibandingkan jenis ayam yang lain. Nah, ini teman-teman tidak perlu hitung ya, tidak perlu capek-capek menghitung. Lihat saja di sini. Yang terbesar itu persentasenya adalah 35% dan ini untuk ayam boiler. Nah, sedangkan ayam Camani sendiri hanya ada 11%. Artinya pernyataan ini salah. Karena yang paling banyak adalah ayam broiler. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini untuk soal yang selanjutnya, seperti biasa, ini adalah untuk latihan teman-teman. Silahkan dicoba soal ini. Kemudian teman-teman seperti biasa silahkan untuk jawabannya dituliskan di kolom komentar. Ya, selamat mencoba, selamat belajar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan juga teman-teman nanti diberikan kemudahan pada saat menjalankan tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.